Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bidang koordinat. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu dulu apa itu bidang koordinat, yaitu suatu bidang yang terdiri dari dua koordinat. Yang pertama adalah koordinat sumbu X atau biasa disebut dengan absis. Yang kedua adalah koordinat sumbu Y atau biasa disebut dengan ordinat. Ya, untuk pertama kita harus mengetahui dulu bagaimana cara menggambar bidang koordinat. Ya, pertama adalah tentukan dulu titik pusat koordinatnya. Misal titik pusat koordinat adalah titik perpotongan antara koordinat X dan koordinat Y. Misal titik pusatnya ada di sini. Nah, sekarang kita coba membuat koordinat sumbu X, yaitu koordinat yang biasanya mendatar. Kita buat dulu dari titik tengah ini ke kanan. Nah, biasanya pada ujung bidang koordinat ini ada tanda panahnya. Kalau ke kanan ya kita kasih tanda ke arah kanan. Nah, kemudian ini kita juga buat ke arah kiri. Jangan lupa dikasih tanda panahnya ya. Nah, untuk bidang koordinat sendiri ini tidak ada batasnya. Entah nanti mau 1000 atau 100.000, 1 juta dan seterusnya. Nah, untuk kali ini kita buat yang simpel saja ya. Mungkin hanya sampai 1 sampai 5 atau sampai 10. Nah, sekarang kita buat koordinat sumbu Y, yaitu sumbu koordinat yang biasanya berbentuk tegak atas ke bawah. Kita buat dulu ke atas. Nah, kemudian dari titik pusatnya ini tadi kita buat ke bawah. Nah, setelah itu kita kasih tanda jaraknya. Setiap titik ini jaraknya harus sama. Kalau jaraknya 1 cm, semua harus 1 cm. Jadi kita buat di sini misal 10 cm. Jadi semua harus sama. Nah, untuk yang sumbu X ini yang arah ke kanan ini biasanya bilangan positif, yaitu ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kiri ini kita juga buat sama jarak setiap titik koordinat, yaitu 10 cm. Nah, untuk yang sebelah kiri pada koordinat sumbu X ini bilangan negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah, jangan lupa ya, di sini dikasih lambang. Ini kan sumbu X dikasih lambang X, kemudian ini sumbu Y dikasih lambang Y. Nah, ini juga sama, kita harus buat panjangnya adalah 10 cm. Kita kasih angkanya 1,
1, terus 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini ke bawah juga sama. Kalian buat panjangnya setiap titik ini jaraknya adalah 10 cm. Kalau dalam papan tulis ini 10 cm, tapi nanti kalau kalian di rumah mungkin bisa membuat setiap jaraknya ini adalah hanya 1 cm saja. Jadi nggak usah terlalu panjang-panjang. Yang atas ini tadi adalah bilangan positif, kemudian bawahnya ini yaitu lawannya positif, yaitu negatif. Jadi depannya angka ini dikasih tanda negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan titik koordinat? Misal titik koordinatnya ada di sini. Ini adalah titik A. Nah, caranya adalah perhatikan dulu pada sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar, yaitu titik A ini pada sumbu X pada angka berapa? Coba kita buat garis putus-putus seperti ini. Nah, ternyata titik A ini terletak pada angka 3. Kemudian kalian lihat, kalian buat garis putus-putus seperti ini. Ini nanti nah, ternyata titik koordinat ini ada pada angka 2. Maka pada sumbu X 3, Y-nya 2. Terus bagaimana cara menulis sumbu koordinatnya? Caranya adalah yang pertama ditulis dulu ini A, kemudian kurung buka. Jadi yang ditulis adalah sumbu X terlebih dahulu. Sumbu X-nya berapa? Yaitu ada pada angka 3. Tulis 3, kemudian kita kasih koma. Ini sumbu Y-nya berapa? Sumbu Y adalah 2. Jadi titik A terletak pada bidang koordinat ini 3, 2. Jadi ini yang depan ini adalah sumbu X-nya, kemudian yang belakang adalah sumbu Y-nya. Kemudian contoh lagi, misal ini ada titik B. Nah, caranya sama, kita buat garis putus-putus terlebih dahulu ke arah sumbu X. Nah, pada sumbu X ini terletak pada angka 5, titik B-nya. Kemudian kita juga sama membuat garis putus-putus sehingga memotong di sumbu Y-nya. Terletak pada angka berapa? Ini adalah angka negatif 3. Jadi titik B ini terletak pada bidang koordinat berapa? Bidang koordinat titik B adalah B, kemudian kurung buka. Ingat tadi yang depan adalah sumbu X-nya dulu. X-nya berapa? 5. Kemudian Y-nya berapa ini? Y-nya adalah negatif 3. Jadi letak titik B pada bidang koordinat adalah 5, 3. Nah, ini contoh lagi, misal. Oke anak-anak, tadi Ustadz Rizal sudah menjelaskan terkait materi sumbu koordinat, bagaimana cara menentukan titik koordinat tersebut. Nah, sekarang sebagai latihan bisa kalian buka buku pakai halaman 69 nomor 5. Ustazah Fitri akan memberikan contohnya ya. Kita lihat titik A-nya dulu. Titik A-nya ini kita lihat sumbu X-nya. Sumbu X-nya kita tarik garis ke menuju sumbu X. Garis patah-patah seperti ini ya. Berada di angka berapa ini? Oke, angka negatif 4. Maka bisa kita tulis di sini negatif 4. Nah, setelah itu baru kita tarik garis lagi menuju sumbu Y. Pada
Berarti di sini sumbu Y-nya nanti adalah negatif 3. Nah, bisa ditulis titik A adalah negatif 4, negatif 3. Kemudian selanjutnya kita tentukan titik D. Titik D di sini kita tarik garis ke sumbu X, satu garis patah-patah ini ya. Berada pada angka berapa? Angka 3. Mari, berarti bisa kita tulis di sini adalah negatif 3. Selanjutnya kita tarik garis menuju sumbu Y. Terletak pada angka berapa? Angka 2. Berarti nanti di sini diisi 2. Jadi titik D berada pada titik negatif 3 dan 2. Sampai di sini dimengerti? Nah, kalau sudah mengerti, silahkan anak-anak bisa mencoba untuk titik C, titik F, dan titik E-nya. Nah, untuk soal yang 5B itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian ya dari kami. Mohon anak-anak untuk bisa mencatat apa materi yang sudah diberikan dan soal-soal yang ada ini. Nah, untuk catatan nanti insya Allah akan Ustazah Fitri dan Ustazah Rizal cek saat nanti sudah luring, saat sudah kembali normal. Begitu ya anak-anak. Selamat mencatat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.